Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat website sendiri. Mungkin ini sudah banyak ditemukan di website-website lain, tapi saya mencoba memvideokan secara langsung bagaimana sih cara membuat website sendiri di Linux menggunakan SAM. Pada tutorial yang ada di link di bawah ini, Anda bisa menemukan bagaimana cara membuat, maksudnya cara menginstal SAM. Jadi ini adalah tutorial terusannya. Silakan. Kenapa sih kita harus membuat website sendiri? Keuntungannya adalah itu website kita sendiri, ya kita buatan handmade, artinya buatan kita sendiri. Kita tentukan keamanannya sendiri, bagaimana tampilan itu berjalan, ya kita tentukan sendiri. Artinya DIY atau do it yourself. Mungkin lebih punya kebanggaan sendiri lah kalau kita punya website buatan sendiri daripada kita menggunakan WordPress atau Blogger atau yang lainnya. Kita lebih baik menggunakan script buatan kita sendiri, benar nggak? Dan awalnya ya seperti ini, kita buatan dari awal, jangan salah. Tapi ada juga yang menggunakan code framework seperti code editor. Framework itu bagus, tapi itu nanti kalau kita sudah paham bagaimana cara membuat sebuah website sederhana dulu. Kalau framework itu nantinya keuntungan dari framework itu adalah segala sesuatu sudah diperhitungkan secara matang. Artinya baik keamanannya, kecepatannya itu sudah diperhitungkan oleh pembuat framework. Kita bahas itu lain kali. Sekarang kita langsung saja kita membuat website kita sendiri. Pertama dari awal kita harus membuat database dulu ya. Misalkan seperti ini, saya buka dulu pada editor. Nah, misalkan di sini saya punya sebuah database, namanya terus tabelnya apa ya? Tabelnya misalkan anggota. Jadi di dalam tabel anggota itu ada apa saja? Misalkan ada nama, ada alamat, ada angkatan, misalkan angkatan, terus email dan sebagainya. Jadi kita gunakan yang 4 ini dulu. Nanti kalau pengembangannya kita serahkan kepada Anda sesuai kreativitas Anda sendiri. Pertama, kalau kita pakai Linux, kita nggak bisa asal klik buka seperti di Windows atau si jendela itu. Tapi kalau di Linux kita bukanya bukan pakai kontrol. Misalkan di sini ctrl plus alt plus t, jadi tombolnya ditekan bersamaan, jadinya seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah membuka sebuah terminal. Untuk membuka software LAM, kita jelaskan bahwa LAM itu nantinya diinstal di OPT LAM. Artinya
OPT dia membutuhkan password atau kuasa dari super user, makanya kita ketik dulu sudo spasi su super user, terus masukkan password. Nah, ini tanda kalau kita sudah masuk sebagai super user. Tandanya adalah kita sudah berganti nama menjadi root, dan ini ada tanda crash. Oke, atau sharp. Nah, kalau sudah seperti ini kita jalankan opt lam start. Oke, enter. Nah, semua server sudah berjalan. Apache, MySQL, ProFTPD sudah berjalan. Sekarang kita buka browsernya. Kita pakai Chrome aja. Anda bisa pakai yang lain, terserah. Saya pakai Chrome. Saya sarankan pakai Chrome aja biar sama. Ketikkan localhost spasi maksudnya slash php my admin. Nah, ini adalah tampilan dari php my admin. Kita lihat dulu settingan kita apa tadi. Database-nya namanya JMOS. Kita buat dulu database. Ini masuk ke database. Terus di sini create database dengan nama JMOS. Langsung saja create. Oke, di sini sudah dia sudah masuk sebagai salah satu database yang ada di MySQL. Sekarang kita buat tabelnya. Tabelnya adalah namanya anggota. Anggota punya properti 4, yaitu nama, alamat, angkatan, dan email. Kita buat namanya anggota, jumlah kolomnya 4. Go. Nah, di sini Anda masukkan konfigurasinya, maksudnya tabel tadi ada nama, alamat, angkatan, email. Nah, yuk kita masukkan nama, alamat, angkatan, dan email. Oke, nama kita isi varchar, alamat juga kita isi teks saja, karena alamat ini punya jangkauan panjang. Misalkan berada di Jalan Panglima Sudirman, Gang Pisang, RT 1, RW 9, Kelurahan Tegalagung. Dan itu kan panjang, jadi dia butuh penampung yang panjang. Salah satunya adalah teks. Kalau varchar ini kan ditentukan panjangnya nanti. Oh iya, nanti ada tambahan satu lagi, yaitu ID. Maaf, di sini jadi dia ditempatkan di paling atas. Di sini ID ini sebagai pengenal, pembeda. Kalau misalkan di sini ada nama Agus Sutarom, dan misalkan ada Agus Wahyudi atau Agus Muhyiddin atau Agus Suloyo, di sini yang membedakan adalah ID-nya. Misalkan seperti ini tabelnya. ID 1 namanya Agus Suloyo. Nomor 2 ada Agus Sutarom. Nomor 3 ada Agus Muhyiddin. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kan jelas beda ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, antara Agus-Agus ini yang membedakan kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini disimpan di ID, dan ID biasanya kan 1, 2, 3 kan angka. Maka dari itu kita ganti ID, terus nama, terus alamat, terus apa tadi? ID, nama, alamat, angkatan, dan kemudian email. ID ini kita ganti dengan integer. Terus targetnya dia ada 10.000 query, 10.000
karakter, misal 10 karakter maksudnya. Terus alamat kita isi voucher, paling enggak nama kan 100 ya, panjang-panjangnya. Nama misalkan ada 4 kata, Gusetara Mbah Yudi Suloyo, nah itu kan banyak. Tapi masa seluruh itu bisa ditampung dengan seluruhnya? Kita tampung 100 karakter saja. Terus ada juga alamat kita tadi sudah pakai teks ya, pakai teks saja. Teks ini tidak perlu ditentukan, jadi biarkan kosong. Terus angkatan ini kan hubungannya dengan tahun ya. Kita tahun kita pilih ya. Oke. Terus email itu ada karakter angka, ada karakter huruf, ada karakter seperti melingkar itu yang seperti ini, itu. Nah, ini kan harus pakai varchar tipenya biar bisa menampung karakter-karakter seperti itu. Jadi kalau email kita samakan sama kayak nama, misal 100. Oke. Oh iya, ini ID ini kita harus menempatkan dia sebagai primary, artinya sebagai acuan kalau itu adalah sebagai pembeda. Terus I ini namanya auto increment, artinya pertambahan otomatis. Jadi kita nggak perlu menentukan form dari ID, dia akan menambah otomatis maunya, asalnya data sudah terisi 1. Misalkan seperti ini, saya berikan ilustrasi lagi. Misalkan saya sudah ada data Agus 1. Lah kita nggak perlu menentukan yang ini, kita tinggal masukkan namanya lagi, misalkan Ahmad. Nah, terus X. Yang X ini nggak perlu kita tentukan, jadi kita tinggal menentukan namanya saja dan yang lainnya kecuali ID. Oke, karena ID sudah diurus oleh auto increment ini. Oke, sudah. Terus save. Nah, kita sudah punya satu anggota, maksudnya satu tabel bernama anggota. Sekarang kita lanjut ke pemrogramannya. Oke. Karena kita sudah punya database, sekarang kita buka browser. Ini nggak bisa seperti ini ya. Buka komputer, terus OPT, LAM dan sebagainya. Ini kalau bukan di super user, dia tidak bisa membuat sebuah file. Maka dari itu kita harus buka Nautilus. Ini ingat posisinya adalah root dan crash. Syaratnya seperti itu. Kita buka Nautilus. Nah, oke, htdoc. Lah, sebelum htdoc saat ini adalah bookmarkan ya. Jadi kalau dari awal ya seperti ini, kita pilih opt, ampp, htdoc. Nah, seperti ini. Jadi kita buat folder baru saja, misalkan website. Oke. Nah, kita kasih nama Cmos saja, Cmos. Terus kita kopikan salah satu file, misalkan ini filenya, saya copy, Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Oke, kita klik 2 kali. Saya sudah install Genius, jadi ketika saya klik 2 kali dia sudah buka. Nah, ini kita Ctrl Alt, hapus. Kita sudah punya sebuah file utama. Oke. Terus kita harus membuat sebuah script konfigurasi untuk nyambung ke database. Caranya seperti ini. Oke, kita buat
sebuah variabel dulu. Maaf, kita awali dengan PHP $host $user $user terus $pass $database dan $db saja. Oke, sama dengan Oke, kita ada string. Kalau Anda belum paham, nanti saya buatkan video tentang variabel, tentang kenapa harus itu, kenapa harus ini. Nah, nanti saya buatkan videonya. Kita lanjut dulu ya. Di sini kan kita sudah punya konfigurasinya, namanya database-nya JMOS kan. Jadi di sini DB-nya diganti JMOS. Password dari MySQL server, di sini kita passwordnya kosong. Biasanya kalau install pertama kali SAM itu passwordnya kosong dan usernya turut. Oke. Dan hostnya itu biasanya localhost. Nah, ini sudah. Sekarang kita scriptnya itu seperti ini. Kita membuat sebuah koneksi, variabel koneksi. Terus kita menggunakan new MySQL improvement. Untuk yang masih menggunakan metode lama, misalkan pakai MySQL Connect, saya sarankan untuk segera menggunakan MySQL kenapa? Karena MySQL ini sudah disarankan oleh PHP versi terbaru. Karena apa? MySQL Connect, MySQL itu sudah kadaluarsa penggunaannya dan keamanannya sudah tidak ditingkatkan lagi. Jadi saatnya kita berpindah ke MySQL ini. Penggunaannya pun cukup mudah. Misalkan seperti ini. Dia tinggal membuat sebuah variabel, terus variabel itu menyimpan pengaturan dari MySQL. Di sini ada host, ada user, ada password, dan ada DB. Ini propertinya dari MySQL. Host jadi nyimpan localhost, user nyimpan root, pass nyimpan kosongan, DB nyimpan nama database-nya sesuai dari tadi, sesuai dari yang ini namanya kan JMOS. Ini sudah koneksi, gampang sekali. Terus kalau cara view bagaimana ya, kita tinggal gini aja. Mana ya, echo pardam koneksi. Nah, ini sudah koneksi. Kita sudah membuat rangkaian koneksi. Terus kita coba tes di sini. Ingat, ini opt lam htdoc JMOS. Jadi nantinya ngaksesnya itu pakai localhost JMOS. Nah, ini contoh sudah terkoneksi ke database. Oke. Sekarang untuk agar kita punya satu contoh, kita masuk ke database JMOS, terus klik ke anggota tadi, terus insert. Kita misalkan permisalan gini, satu namanya Sutarom, alamat Tuban saja,
angkatan 2012. Mudah sekali ya. Terus ada alamat email, ya tinggal ini aja, Gus Sutarom. Oke, go. Nah, kita sudah punya satu sampel data. Bagaimana cara menampilkannya di situ, di email ini, maksudnya di website ini? Kita tinggal membuat sebuah query, connection query. Nah, masih ingat cara menampilkannya adalah dengan select, artinya pilih semua dari tabelnya apa tadi? Tabelnya sudah lupa. Tabelnya namanya anggota. Oke, namanya anggota. Jadi select, pilih semua dari anggota. Anggota, benar kan? Terus nanti kalau nampilkannya dengan well. Nah, ini query-nya kita simpan di variabel key. Terus di sini kita membuat sebuah variabel d atau data saja, di mana key nanti diekstrak dengan menggunakan fetch array. Tapi sebelum kita pakai well, kita pakai tes dulu ya, apakah dia berjalan atau enggak, dengan menggunakan vardam seperti tadi, vardam.key. Coba. Nah, numrowsnya 6 rows, 1 artinya dia ada satu data, yaitu satu data tadi sudah kita isi. Sekarang kita sudah punya datanya, kita tinggal lepaskan lagi well. Terus fetch array tinggal echo. Misalkan kita tampilkan namanya, nama, tinggal kasih s data, namanya siapa, karena tadi kolomnya nama kolomnya adalah nama, kita kasih nama. Di sini biar pembeda kita kasih nama anggota. Save. Oke, kita kasih break tag. Nah, oke, sudah tampil nama anggota yang pertama, yaitu namanya Agus Sutarom. Kalau kita ingin nampilkannya lain, tinggal copy ini aja ya, echo sampai br ini di copy, terus di paste. Oke. Terus kata ganti alamat, terus ini kita ganti email, terus ini tadi satu apa ya tadi, iya, angkatan. Ini berubah juga alamat, terus email, terus angkatan. Nah, ini kita tinggal refresh. Nah, sudah selesai. Oke, tutorial kita kali ini bagian pertama kita menampilkan dulu. Jadi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.